Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Ranah Publik. Senang sekali saya Dani Rohmati. Saya Siti Aisyah yang menjumpai Anda di edisi hari Jumat. Kita sudah berada di hari ke-6 di bulan November 2020 atau sekarang sudah 20 ya? 20 Rabiul Awal. Oke, 1442 Hijriah. Ya, mitra Muslim, pagi hari ini insya Allah kami akan membahas melanjutkan kembali tentang pembahasan masih seputar Undang-Undang Cipta Kerja. Dan tentunya siaran pagi hari ini disiarkan pula di Suara Muslim Lumajang, kemudian di Kaligi FM Suara Muslim Tuban, dan juga di Samar FM Tulungagung. Di pagi hari ini mitra Muslim, Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui YouTube Suara Muslim TV. Nanti bisa Anda menanggapinya dengan meninggalkan komentar ya. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga membagikan beberapa tema termasuk khususnya tema di pagi hari ini. Ya, dan ya kalau bicara UU Cipta Kerja ini ada banyak sekali sub-sub temanya ya. Betul. Dan kira-kira sampai berapa lama akan selesai? Masih ada gelombang demo ya kemarin, dan juga dari perwakilan buruh sudah mengajukan ke MK tentang akan penggugatan itu ya. Betul. Menguji di MK. Dan pagi hari ini juga insya Allah kami akan membahas salah satu hal, yaitu berkaitan tentang bagaimana ending polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Soalnya kalau dilihat ini di beberapa headline berita begitu ya mitra Muslim. Pemerintah berencana menyerahkan penyelesaian problem UU Cipta Kerja ke MK dan. Oke, MK juga berpotensi batalkan UU Cipta Kerja. Yusril meminta pemerintah dan DPR hati-hati hadapi uji materi. Serikat Pekerja Singa Perbangsa uji sejumlah poin di pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja ke MK juga. Ya, proses legislasi UU Cipta Kerja dinilai buruk. YLBHI menyampaikan seolah-olah kita tidak punya tata negara. Nah, mitra Muslim, Omnibus Law UU Cipta Kerja sampai detik ini masih menjadi polemik. Kira-kira bagaimana perjalanan akhir dari undang-undang ini? Mari kita bahas lengkapnya dalam program Ranah Publik. Ya, mitra Muslim, pagi hari ini kita sudah tersambung oleh pakar hukum tata negara dan juga sekaligus dosen pascasarjana Fakultas Hukum Untak ya, Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Ada Pak Dr. Hufron SHMH. Assalamualaikum Pak Hufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani, Mbak Ais. Gimana kabarnya Pak? Bareng ini. Alhamdulillah. Oke, di rumah saja atau sudah online Zoom Pak? Mau ngajar ini biasanya? Kalau nanti jam 9. Oke. Tapi tetap di rumah saja memang. Iya memang. Di rumah. Tapi betul. Nanti ada kegiatan ke kantor kami, ke firma hukum kami. Oke. Ya. Semoga lancar barakallah untuk aktivitasnya ya Pak Hufron. Amin ya rabbal alamin. Ini juga lancar nggak kira-kira UU Cipta Kerja pembahasannya? Iya, kalau pembahasan yang terbaru kemarin, Pak Hufron dan juga mitra Muslim itu ditemukan kesalahan pada satu pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemarin ya, saat belum genap sehari, yang tentu itu menjadi dokumen resmi negara. Setelah ditandatangani Presiden ya. Betul. Kemudian ada tanggapan Aisyah dan juga Pak Hufron, Menteri Sekretaris Negara Praktikno, mengakui kekeliruan pada naskah Omnibus Law UU Ciptaker itu bersifat teknis administratif ya. Apakah memang kesalahan-kesalahan seperti itu, Pak Hufron, typo dan lain sebagainya, itu memang wajar terjadi di undang-undang atau bagaimana Pak Hufron? Oke, terima kasih Mas Dani, Mbak Ais, mitra Muslim. Pertama bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kemarin kita tunggu-tunggu nomornya sama tahun ini. Namanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu Pak. Kalau dulu kan ada Cipta Lapangan Kerja yang saya sebut Cilaka. Undang-Undang Cilaka itu ya. Terus sekarang sudah jelas resmi nomenklaturnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya, Cipta Kerja. Jadi pertanyaannya Mas Dani adalah apakah sesuatu yang wajar dalam sebuah undang-undang itu terjadi kesalahan dalam penulisan sebuah ayat, sebuah pasal. Seharusnya tidak boleh terjadi itu Mas Dani, Mbak, karena undang-undang itu kan sebagai sebagai dokumen resmi
yang nanti akan dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang bersifat kenegaraan dan ada kaitannya dengan masyarakat gitu. Jadi tidak boleh kemudian seperti orang bikin makalah, bikin paper, begitu yang kemudian ada salah-salah, ini dokumen resmi negara gitu. Jadi oleh karena itu ada asas namanya kejelasan rumusan, asas kecermatan, asas kepastian. Itu intinya adalah mengharuskan kepada penyusun perancang sebuah undang-undang itu harus betul-betul mempersiapkan dengan baik. Maka di situ ada proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan sampai kemudian pengundangan, pengesahan dan pengundangan. Itu satu proses yang terencana, terpadu, sistematis, komprehensif gitu. Maka sebagai dokumen resmi negara, sebagai sumber hukum, nah gitu ya, yang itu tertuang dalam tata urutan peraturan perundangan harusnya bersih dari soal-soal kesalahan yang disebut teknis administratif ya, atau clerical error gitu. Walaupun kalau secara manusiawi ya nobody perfect jadinya ya, tetapi dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan itu dipersyaratkan ada asas kejelasan rumusan, asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas kehati-hatian. Jadi mestinya tidak boleh terjadi itu. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang diubah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundangan tidak diatur soal itu. Karena memang apa? Karena seharusnya itu memang tidak boleh terjadi. Oke. Kira-kira itu jawabnya Mas Dani. Pak, kalau dilihat Pak Gufron, apakah dalam sejarah bangsa kita pernah terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini sebelum-sebelumnya? Kemudian apakah juga ada regulasi yang mengatur, misal ini kalau dari pemerintah kan jawabannya ketika ada salah ketik kita serahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi begitu, meskipun ada pihak yang mengajukan pengujian pasal-pasal yang salah ketik tersebut ke MK. Kalau apa istilahnya ya? Istilahnya pernahkah ada kejadian yang serupa di masa lalu atau sebelumnya itu? Ternyata ada dua undang-undang itu, Mbak. Ada undang-undang tentang pelindungan saksi dan korban, nomor 13 tahun 2006, dan undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Mesuji nomor 49 tahun 2008. Itu juga ternyata ada salah-salah tulis gitu. Kabupaten, satu disebut provinsi itu salah tulis. Begitu juga ketika bicara soal pelindungan saksi dan korban, ternyata juga ada salah-salah tulis seperti itu. Ya, terus pertanyaannya adalah dalam sejarahnya memang jarang itu terjadi. Dalam sejarahnya itu jarang terjadi. Kalau terjadi itu ya sangat mungkin kecil sebenarnya, 0, sekian persen. Tapi memang ada fakta bahwa sebelumnya ada undang-undang tentang pelindungan saksi dan korban dan pembentukan Kabupaten Mesuji itu juga ada kesalahan-kesalahan ketik seperti itu. Nah, lantas pertanyaannya adalah bagaimana hukum mengatur soal seperti itu? Ternyata hukum kita tentang undang-undang kita tentang pembentukan peraturan perundangan terkait kesalahan penulisan tadi atau clerical error tadi itu tidak mengatur itu. Nah, akhirnya kemudian berlaku konvensi. Konvensi itu adalah hukum tidak tertulis, sebuah kesepakatan begitu, yang kemudian pemerintah bersama DPR ketemu ulang untuk kemudian membuat kesepakatan revisi atau perbaikan itu, baru kemudian itu disebut sebagai kan ada distribusi ke satu gitu ya, yang sudah oke, yang sudah diteken, yang sudah tanda tangan presiden, yang sudah disahkan, itu distribusi pertama. Ini kemudian sudah disahkan kok masih salah gitu ya, maka dilakukan revisi yang itu kemudian dalam konteks ketatanegaraan karena tidak ada aturan secara ekspresi verbis, secara eksplisit tegas jelas, maka pakai konvensi. Konvensi itu kemudian menyepakati pihak pembuat antara presiden dengan DPR, kemudian ada rapat begitu, dalam rapat itu sepakat untuk kemudian melakukan revisi, baru setelah itu diundangkan kembali melalui lembaran negara
pasal mana, ayat mana yang dilakukan revisi itu. Okay. Tapi lagi-lagi memang menurut saya itu bukan sebuah aturan hukum tertulis, sehingga itu bisa membuat debatable ya. Bisa menimbulkan debatable karena ini dianggap tidak menunjukkan sebuah legal basisnya apa gitu, legalitasnya apa gitu yang dilakukan oleh pemerintah dan presiden. Kalau nggak ada legal basisnya atau dasar hukumnya, itu konvensi itu bisa dipertanyakan, bisa diperdebatkan gitu kan maksudnya. Yang itu juga bisa dijadikan alasan bagi teman-teman yang tidak menguji secara material dan formil melalui judicial review di MK, itu bisa dijadikan salah satu alasan. Mbak Ais, tapi saya tidak ingin langsung menjawab pertanyaan Mbak Ais ke MK ya. Ada istilah menarik memang Mbak Ais. Jadi gimana itu Pak? Itu ada istilah juristokrasi. Juristokrasi itu juristokrasi. Juristokrasi itu adalah kalau saja ada legislatif gitu, ada presiden sama DPR membuat undang-undangnya ada yang mungkin dipandang tidak benar, diprotes, didemo di sana sini, maka kemudian pemerintah bilang, loh Anda bawa tuh ke MK. Itu adalah penyelesaian yang konstitusional gitu. Jadi seolah-olah kemudian melimpahkan kesalahan ini untuk diujinya kepada MK gitu. Nanti MK itu jadi seolah-olah ya terlalu ekstrim ya kalau kemudian itu sampah untuk mengujinya gitu ya, terlalu ekstrim. Tapi intinya ya kalau masih bisa dilakukan upaya legislatif review, ya lakukan upaya perubahan. Kalau jadi masih bisa ya Pak ya? Ya tadi kalau berdasar konvensi ya itu yang dilakukan mereka, maksudnya di sini DPR dengan pemerintah ketemu merevisi pasal-pasal itu Mbak. Gitu. Ya tadi kan bisa menimbulkan perdebatan. Betul. Ada yang bilang kita seolah tidak punya tata negara gitu Pak, aturan yang jelas. Ya asas legalitasnya di mana kan gitu. Karena salah satu prinsip negara hukum itu adalah pemerintahan berdasarkan hukum tertulis atau wet matter haec fantestu. Wet matter haec fantestu harus berdasar undang-undang. Sementara undang-undangnya tidak ada untuk itu. Ya Pak Ufron, kalau misalkan tadi yang disebutkan dijelaskan ini sangat jarang terjadi, apakah memang dalam sejarah ini juga pernah terjadi seperti kalau yang kemarin kita alami perubahan-perubahan halaman yang sangat tidak jelas begitu? Misal jika alasannya ini baru pertama kali dibuat Omnibus Law, apakah wajar begitu Pak? Kemudian apakah juga di luar negeri hal yang sama pernah terjadi seperti di Indonesia Pak Ufron? Yang punya Omnibus Law. Betul. Ya? Mas Dani, Mbak Ais, jadi soal huruf, soal pilihan Chinese Roman itu sudah diatur Mbak Ais di dalam lampiran pembentukan. Kalau berbeda berarti yang salah siapa ini? Ya perancangnya, mestinya kan dia tahu bahwa sebagai legislatif drafter di dalam lampiran pembentukan peraturan perundangan itu sudah ditentukan. Maksudnya pilihan hurufnya, itu spasinya itu ditentukan. Jadi mestinya sejak semula template-nya atau formatnya sudah menggunakan itu. Dan itu dalam sejarah juga nggak pernah terjadi. Oleh karena itu kami memberikan catatan bahwa memang Omnibus Law itu sebagai metode yang baru. Karena saya katakan di radio ini menimbulkan kerumitan tertentu. Apalagi harus mengkonsolidasi, bahkan juga merevisi, mengubah 76 undang-undang. Yang itu saya sebut menimbulkan kerumitan tersendiri, apalagi terus kemudian seolah-olah ini kerja tayang gitu, ada target-target yang harus selesai dengan batas waktu tertentu, sehingga terkesan tergesa-gesa. Karena terkesan tergesa-gesa, terus kemudian akhirnya selain pasalnya begitu banyak, klasternya ada 11, begitu banyak klasternya juga ya. Terus kemudian undang-undang yang dikonsolidasi, diubah direvisi itu ada 76. Ya maka terkesan ini tergesa-gesa sehingga di sana sini itu kemudian muncul kesalahan-kesalahan yang bersifat teknik administratif. Gitu. Yang itu seharusnya tidak boleh terjadi karena ini undang-undang.
Wah, ini rasanya bola panasnya ada di MK ya Pak. Semua menjurus ke mau dilempar ke MK gitu. Jadi ini alirannya namanya juristokrasi gitu. Juristokrasi. Ya, sudah apa-apa begitu ya udah kasih MK. Apa-apa MK. Sementara juga salah ketik ke MK. Salah konten ke MK. Ya MK gitu kan terlalu terlalu teknis banget ya. Terlalu ini. MK itu kan menguji konstitusionalitas kan. Iya. Secara konstitusi itu substansinya bertentangan nggak dengan undang-undang dasar. Prosedur pembentukannya itu sesuai nggak dengan pembentukan peraturan perundangan yang dikendaki ditetapkan oleh konstitusi dan asas-asas pembentukan peraturan perundangan. Pak Hufron. Jadi kalau salah-salah kecil dikasihkan ke MK ya menurut saya terlalu receh ya untuk MK ya. Betul. Tapi kalau dilihat ini perjalanan yang cukup panjang dan sepertinya juga akan menjadi panjang ke depannya. Tentu melelahkan bagi yang menuntut haknya begitu ya. Gelombang demo tadi sempat disampaikan Dani dan juga Mitra Muslim mungkin tahu beritanya. Masih terus terjadi tapi tetap disahkan. Kemudian ketika terjadi lagi demo tetap kemudian keputusannya diserahkan ke MK. Kalau menurut Pak Hufron sendiri, apakah langkah-langkah yang ditempuh pemerintah selama ini dalam mengcounter masalah ini, polemik ini sudah sangat tepat sesuai dengan hukum yang berlaku atau bagaimana? Ya, kan ada dua Mbak Ais, Mas Tony, Mitra Muslim. Kan ada yang disebut prinsip-prinsip demokrasi di satu sisi. Dan di sisi lain ada prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum dan demokrasi itu yang disebut demokrasi. Gitu. Artinya bahwa ya ada prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks penyusunan peraturan perundangan. Yang disebut sebagai partisipasi publik, mulai hearing, diskusi, fokus group discussion, dan seterusnya. Begitu. Sejak semula secara substantif harusnya mendapatkan masukan dari stakeholder atau pemegang pemangku kepentingan. Kalau kita kerja ya Apindo lah, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja gitu, ya dan seterusnya mungkin juga harus para ahli ya menurut saya. Jadi kalau umpama saja pemerintah itu tidak menganggap bahwa kritik, demo, masukan para akademisi, kemudian pegiat pekerja, buruh dan sebagainya itu didengerin begitu. Tidak usah buru-buru disahkan gitu, ya mungkin itu jauh lebih baik. Tapi karena ini adalah dianggap oleh pemerintah meskipun pandemi COVID tadi begitu penting, ya oleh pemerintah tetap saja biarpun anjing menggonggong kakilah tetap berlalu. Kira-kira begitulah. Itu tidak demokratis. Loh, ini berarti analoginya yang menggonggong siapa? Ya kan para akademisi protes, buruh protes, betul. Aktivis demokrasi protes, seolah undang-undang ini anti demokrasi. Waduh. Ya kesan yang ditangkap itu begitu. Walaupun saya juga mendengar di balik itu katanya teman-teman buruh juga, serikat buruh sudah diundang, tapi ketika diundang tidak semuanya merespon dengan positif, tidak memberikan masukan-masukan yang dipandang mencukupi. Di sisi yang lain bahwa ada sebagian yang memang di satu sisi buruh itu sudah diundang untuk ketemu, tapi juga ada yang tidak mau diundang, tidak datang, walaupun ada sisi lain yang mau. Tapi lagi-lagi saya pernah mengatakan baik, sebenarnya bukan soal diundang atau tidak diundang, tapi persoalan diundang kemudian diakomodasi aspirasinya pasti mereka itu gitu, bukan diundang setelah itu kemudian aspirasinya tidak diakomodasi. Kami mawon kalau begitu. Akomodasi keinginan mereka itu yang aspirasinya yang memang penting. Ini sudah ada komentar yang masuk Pak Hufron, mohon maaf di live chat kami. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Silakan Dani. Ada Bu Mei di Gresik, terima kasih. Semoga ada solusi terbaik untuk undang-undang Cipta Kerja ini agar pekerja bisa tenang dan terjamin kehidupannya di Indonesia. Amin. Terima kasih. Kemudian ada Sri Nanda Utum. Unun Marsindra. Ikut menyimak pagi hari ini sambil bekerja. Sambil bekerja. Nanti kami juga akan bacakan di WhatsApp Pak Ufron di 0855 3000 938 dan Mitra Muslim. Anda juga bisa berinteraksi pagi hari ini bagaimana ending polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa interaksi di 0315624555.
Dan juga WA 0855 300938 di live chat YouTube Suara Muslim TV. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan like juga komen ya Mitra Muslim di live chat. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah mengapresiasi. Kita akan lanjutkan ranah publik setelah yang berikut ini. Dalam program Ranah Publik, saya Dani Rohmati dan juga Siti Aisyah. Terima kasih yang sudah menyimak kami. Melalui Suara Muslim TV masih membahas bagaimana ending polemik UU Cipta Kerja bersama Dr. Hufron SHMH. Beliau pakar hukum tata negara sekaligus dosen pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Ada beberapa komentar Pak Hufron nanti sebelum pembahasan dilanjutkan dari WhatsApp Mitra Muslim yang menyebutkan dari Pak Olum di Sidoarjo, kalau sudah ditandatangani, kalau bisa tidak dibaca dahulu, menimbang dan mengingat lalu memutuskan. Ini menyangkut urusan hajat hidup ratusan juta rakyat yang tidak biasa sembrono dan juga sembarangan katanya. Selain itu juga ada komentar, jika pemerintah kemudian menanggapi kekeliruan itu hanya kekeliruan administrasi, maka itu sama saja mengerdilkan makna proses legislasi katanya. Ditarik lebih jauh, perjalanan UU Cipta Kerja sudah menuai kontroversi sejak kali pertama diumumkan. Lantas ini apa tidak sebaiknya ditarik saja kemudian diterbitkan Perpu? Seperti itu Pak Gufron dari Mitra Muslim yang tidak menyebutkan nama kalau yang terakhir tadi. Oke, ini kami komentari dulu, maksudnya gitu Mas? Iya. Gani, baik. Oke. Yeah. Kalau tadi itu kok tidak dibaca, dianggap sembarangan, alasannya ini kesalahan administratif gitu. Ya banyak sih pihak mengatakan bahwa ini bikin undang-undang ugal-ugalan. Ugal-ugal. Artinya tidak bekerja secara profesional, secara cermat, ya harus memahami asas-asas dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Gitu. Ya, salah satunya adalah asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kehati-hatian. Tentu itu kan ada naskah akademiknya juga, Mas Nasir, Mas Mitra Muslim. Yang kedua, bahwa pasal demi pasal, ayat demi ayat gitu, tentu itu harus dikoreksi satu persatu. Istilah-istilahnya juga begitu. Maka dalam sejarahnya memang kecil kemungkinannya salah karena istilahnya itu prosesnya kan panjang banget, mulai tadi persiapan, penyusunan, pembahasan sampai pengesahan. Artinya bahwa pada layer-layer yang begitu panjang, lapis-lapis yang panjang, itu koreksi demi koreksi harus dilakukan. Sama kalau panjenengan suatu saat melihat sebuah perjanjian, gitu kan, ada diparafin halaman demi halaman, gitu kan. Nah itu juga begitu, maksudnya untuk memastikan bahwa masing-masing bagian, masing-masing bab, masing-masing ayat itu sudah dibaca, kemudian sudah dikoreksi soal kesalahan-kesalahan tulis gitu. Jangan-jangan cuma diparaf saja. Ya itu, ya karena tadi saya sampaikan bahwa satu sisi bahwa ini sesuatu yang baru, metode baru, Omnibus Law, mengkonsolidasi banyak undang-undang, akhirnya menyebabkan banyak pasal, banyak halaman, yang kemudian itu ada kejar atau target penyelesaiannya, ya itu menimbulkan kemungkinan kesalahan gitu. Mestinya kan ini dalam kondisi pandemi COVID yang kemudian tidak perlu ditarget-target dengan ini kalau bisa 100 hari bagus tuh katanya Pak Jokowi. Gitu. Walaupun pada akhirnya melebihi dari melebihi dari 100 hari, 6 bulan. Tapi lagi-lagi kan ini persoalannya ini bicara kerja profesional, ini soal naskah dokumen-dokumen kenegaraan resmi gitu, yang tidak boleh memang dibikin sembarangan dan tidak boleh diubah sembarangan gitu. Jadi kalau tadi bagaimana nggak usah dibetulin biar kemudian dibikinkan perpu gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya sembari saya bilang kalau perpu itu sebenarnya juga bisa dipakai untuk kemudian merevisi ya, mengubah beberapa pasal secara substansi, mana pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat atau merugikan kepentingan masyarakat. Tetapi waktu itu saya katakan ke Mbak Ais juga, tapi kemungkinan itu sangat kecil karena apa? Ya karena inisiatif pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah inisiatif Presiden. Betul. Sehingga Presiden akan agak sulit untuk menarik
kembali gitu. Tapi andaikan itu bisa dilakukan, menurut saya ya tidak hanya soal-soal kesalahan teknis administratif tadi yang harus diubah, tapi yang mestinya diubah adalah substansi-substansi lain yang lebih penting dari sekedar kemudian salah tulis tadi. Nah, saya kira masukan-masukan pemangku kepentingan, stakeholder, para akademisi, para kiat demokrasi itulah yang kemudian dimasukkan di dalam Perpu gitu. Tapi lagi-lagi saya kasih catatan bahwa Presiden kan dalam pidatonya menyampaikan kalau ada sesuatu yang dipandang tidak pas itu silakan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya saya sebut sebagai juristokrasi tadi. Pokoknya semua masukkan gitu seolah-olah itu kemudian diserahkan apa namanya itu mas bola panasnya itu. Ya. Kira-kira tidak apa-apa sih tapi jangan semua kemudian dilibatkan ke MK karena MK juga banyak catatan gitu karena kemarin katanya kan beberapa pihak baru dikasih hadiah itu undang-undang MK yang baru revisinya. Pak Hufron. Soal pendapat. Iya. Kalau mengikuti pendapat dari netizen ini sangat beragam. Apalagi ada yang sampai curiga. Kok bisa sih salah ketik bukannya sudah disepakati bersama begitu. Nah ini salah ketiknya karena ada dan kemudian ada juga yang sudah mereview secara lengkap begitu. Tidak ada sebelumnya hal itu yang ditandatangani sama Bapak Presiden. Kemudian kenapa harus terjadi kesalahan ketik ketika naskah yang ditandatangani oleh Presiden itu? Ada yang kemudian curiga ini diketik ulang atau seperti apa begitu. Tapi mungkin nggak ke sana ya Pak ya. Lebih khusus lagi kalau ke MK sendiri, apakah juga kemudian membuat masyarakat pesimis juga bahwa perjuangannya mereka-mereka yang kemudian ingin undang-undang ini tidak diberlakukan begitu akan terpenuhi? Ya. Pertama bahwa memang satu-satunya lembaga yang secara konstitusi disediakan untuk menguji sebuah keabsahan atau legalitas sebuah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar adalah MK. MK lah yang akan menguji apakah dalam proses pembentukan undang-undang cipta kerja ini atau yang kedua apakah materi muatan atau substansi pasal-pasal ayat-ayat yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah sesuai enggak dengan spirit semangat konstitusi. Soal itu tentu ada yang harus mengajukan kan syaratnya. Tentu teman-teman umpama saja buruh atau pegiat istilahnya demokrasi yang kaitannya dengan pastinya banyak kaitannya dengan persoalan perizinan, kaitannya dengan persoalan pendidikan, tanah juga ya pertambangan. Administrasi pemerintah kan banyak, mereka bisa mengajukan, bisa dua-duanya. Jadi kalau tadi dianggap cacat substansi, berarti pasal berapa bertentangan Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa. Kalau saja bicara soal uji formil, berarti proses-proses pembentukannya tadi, mulai dari persiapan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai pengundangan nanti memenuhi syarat yang disebut dengan syarat yang transparan, akuntabel, yang terbuka. Terus proses-proses itu sudah dilalui enggak dengan seperti yang dipersyaratkan dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk partisipasi tadi. Soal kemudian masyarakat bisa terbelah bahwa sebagian merasa percuma aja dibawa ke MK, apa tuh namanya? Nanti juga kalah gitu ya, pesimis. MK-nya kan 9. 3 itu adalah diusulkan oleh Presiden, 3 diusulkan oleh DPR, 3 diusulkan oleh MA. Jadi kalau gitu kan ada 6 ini orang yang diusulkan oleh Presiden. Bisa nanti dia merasa berutang budi kepada Presiden dan DPR, apalagi baru dikasih hadiah katanya revisi undang-undang MK yang umurnya menjadi lebih bisa diperpanjang. Ini pada pandangan mereka yang pesimis ya, yang pesimis. Tapi lagi-lagi kalau pandangan yang positif adalah bahwa meskipun dia adalah itu usulannya DPR dan Presiden, termasuk yang tidak lagi ada urusan MA sehingga 9, mereka ini kan sejak semula
syaratnya itu adalah negarawan. Gitu. Syaratnya negarawan. Negarawan itu artinya selalu berpikir kepentingan negara, bangsa itu di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan maupun koalisinya. Karena disitulah dia diuji aspek kenegarawanannya gitu. Yang kedua kan Mahkamah Konstitusi itu juga bersifat independen and impartiality ya, tidak memihak. Kemudian dia memiliki kekuasaan yang merdeka dan dia berada di atas mereka, maksudnya di atas DPR, di atas presiden dalam konteks pengujian undang-undang. Dia sangat mandiri ya, jadi sangat memiliki kebebasan gitu. Pada titik seperti itu bagi mereka yang optimis ya tentu bisa saja harapan masyarakat bahwa undang-undang Cipta Kerja itu dibatalkan gitu. Artinya secara keseluruhan kalau itu dipandang dalam proses pembentukannya adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam konstitusi. Tetapi kalau hanya substansi yang kemudian dipandang bertentangan dengan undang-undang dasar, substansinya, materinya, termasuk salah-salah ketik tadi, itu undang-undangnya tidak dibatalkan, tapi pasal ayat yang bersangkutan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, gitu. Yang kemudian meminta kepada Presiden dan DPR untuk merevisinya, atau kemudian dia harus melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua, kalau hanya cacat secara materi, substansi, atau salah-salah ketik tadi, itu nanti hanya dinyatakan bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu. Sehingga pasal itu tidak berlaku. Tetapi kalau ini bisa dibuktikan bahwa proses pembentukannya dari awal sampai akhir ternyata memang tidak memenuhi asas keterbukaan, partisipasi publik, asas akuntabel, kecermatan, itu bisa dibatalkan secara keseluruhan undang-undang Cipta Kerja itu, walaupun itu kemungkinannya kecil kalau dalam estimasi saya, kalau tebakan saya gitu, prediksi, takaran saya, prediksi saya, kecil kalau dibatalkan. Tapi kalau di secara substansi beberapa pasal itu dinyatakan tidak punya kekuatan mengikat, menurut saya masih punya kemungkinan. Kira-kira endingnya kapan ya Pak ya? Jadi penasaran. Biasanya prosesnya berapa lama Pak? Kemungkinan. Ini juga kan pandemi COVID ya. Biasanya tuh kalau bisa 3 bulan sampai 6 bulan ya. Tapi sekarang tuh ini kan pandemi COVID juga. Persidangannya itu juga sebagian pakai telekonferensi. Betul. Sidang di MK juga begitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kapan berakhirnya gitu ya, biasanya tuh kalau lihat sekarang yang ajukan tuh karena klasternya banyak, nanti yang ajukan dari pihak buruh kaitannya klaster kerjaan. Nanti ada yang ajukan klaster pendidikan dari pihak merasa yang dirugikan terkait dengan pengaturan pendidikan. Nanti ada klaster kaitannya dengan pertanahan dan pertambangan. Ada lagi yang mengajukan. Kalau itu terus menerus yang mengajukan itu, kalau ditanya kapan berakhirnya Pak Alfred, wallah misawab paling. Tapi semoga dikuatkan ya pundaknya MK ya. Karena memang klasternya banyak, jadi itu resiko bikin undang-undang yang banyak pasal yang kemungkinan di sana sini ya bisa salah tadi itu, apalagi kerjanya ditarget ya. Jadi ya begitu kemungkinannya salah ada, dan itu ada hak bagi masyarakat untuk mengajukan diri. Dan itu tentu amat sangat panjang begitu. Walaupun prediksi saya ya kalau dibatalkan kayaknya juga mungkin jauh dari kemungkinan tetap berlaku sepertinya. Iya, jadi ya bagi masyarakat tadi itu harus memiliki kekebalan imunitas, kesabaran. Bekalnya mesti banyak ya. Iya, kalau enggak bisa putus asa. Betul. Kalau kita optimis bahwa ini sesuatu hal yang mungkin dianggap merugikan, harus dikoreksi, dibetulkan, ya ini perjuangan. Ke depan berarti insya Allah kita sering-sering ngobrol juga Pak, sepertinya. Masih panjang. Tentang Cipta Kerja ini. Iya.
asal nggak bosan lagi. Ilmu insya Allah dibagikan. Ya. Ya, sebentar kita kerja tuh. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Ufron atas pencerahan di pagi hari ini. Semoga sehat walafiat selalu dan lancar aktivitas ngajarnya habis ini. Insya Allah kita sambung diskusi di kesempatan lain, Pak G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ais, Mas Dani, Mitra Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakar hukum tata negara Mitra Muslim sekaligus dosen pasca sarjana Untak Surabaya, ada Dr. Hufron SH.MH, dan insya Allah kami akan lanjutkan nanti Mitra Muslim setelah kita ikuti kilas warta ya, dipersiapkan oleh tim redaksi Suara Muslim Radio Network. Ya, terima kasih Mitra Muslim, kebersamaan Anda pagi hari ini masih dalam program Ranah Publik. Saya Dani Rahmati dan juga Siti Aisyah. Kita membahas bagaimana ending polemik UU Cipta Kerja. Tadi sudah dijelaskan, dijabarkan lengkap ya oleh dosen pasca sarjana Fakultas Hukum Untak Surabaya, ada Pak Dr. Hufron SH.MH, beliau ahli hukum tata negara ya. Dan juga terima kasih untuk komentarnya, catatan Nasir, pejabat Setnek kena UU Cipta sanksi karena UU Cipta Kerja salah ketik. Oke, Masya Allah. Yang kena sanksi pejabatnya. Kok bisa salah gitu ya. Ya, nanti bisa di follow juga catatan Nasir kan itu ya. Iya betul. Di akun YouTube-nya ada. Terima kasih. Untuk Bu Wulan yang menanyakan, wah iya Mitra Muslim, jangan lupa ya, Anda bisa berkunjung di Suara Muslim Store. Iya. Bukan berkunjung sih, pesan. Ada banyak produk-produk yang insya Allah bermanfaat untuk Anda. Salah satunya ada masker Suara Muslim ya Dan. Betul. Nanti bisa langsung saja WhatsApp ke 0855 3000 938 atau telepon di nomor kantor kami 031 5624 666 ya Mitra Muslim. Ya. Kalau ada maskernya tadi yang disampaikan oleh Ais, ada paket anti COVID Mitra Muslim, itu ada 3 paket ya macamnya. Paket 1 120.000, itu ada Mediti, masker, dan 2 hand sanitizer. Betul. Kemudian paket 2 60.000 saja Mitra Muslim. Anda akan mendapatkan 2 masker Suara Muslim featuring Danis Collection. Kemudian ada 3 hand sanitizer. Yang paket 3-nya Rp30.000, 1 masker dan 1 hand sanitizer. Ya. Semuanya bisa Anda pesan Mitra Muslim dengan cara untuk informasi lebih lengkapnya ya, bisa langsung telepon di nomor telepon tadi 03156246666 atau mengunjungi di Instagram kami. Betul. Itu ada di keterangan lengkapnya ya. Suara Muslim, jangan lupa untuk follow ya. Oke. Baik. Juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini dalam Ranah Publik, mengapresiasi juga dan selalu jaga kesehatan ya Mitra Muslim. Di tengah pandemi yang masih belum berakhir, jangan sampai kita lalai, tetap dengan protokol kesehatan, dengan gerakan 3M ya Dan. Ya, silakan. Memakai masker, kemudian menjaga jarak dan sering-sering juga memakai hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun. Dengan air mengalir juga. Iya, betul. Ya, selama 20 detik. Betul. Minimal. Oke. Ya baik, terima kasih Mitra Muslim atas partisipasi Anda di pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan segenap kru yang bertugas di pagi hari ini ada di Suara Muslim Lumajang, ada Kiki Rizkyani di Kaliga FM Suara Muslim Tuban, dan juga di Gatekeeper ada Elsa Horunisa. Ada videografer kami yang kece, Edi Haryanto. Saya Dani Rahmati. Saya Siti Aisyah pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak kami di Suara Muslim TV, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.